secara sponsoria Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari segala dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demi pembacaan firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman menjadi terang. Ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebuah kerinduan agar kiranya jemaat Filipi ini tidak sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Telah terkotak-kotak, telah terpisahkan, telah tidak percaya lagi yang namanya kekuasaan Allah. Itulah kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, agar nasihat-nasihat ini boleh sampai kepada mereka. Nasihat untuk hidup benar, nasihat untuk bersatu, nasihat untuk merendahkan diri. Oleh karena itu, ada beberapa topik yang akan kita bahas sebentar amal ingat di khotbah kita. Yang pertama, ketika kita mau bersatu dan merendahkan diri, ada satu kata kunci: milikilah cinta. Suku Jawa Amdo Baina. Ada bercinta hina
Kalau memang ada cinta di kita, tunjukkanlah kepada kita yang ada di kanan dan kiri. Senyum. Ayo, tunjukkanlah ketika kita mempunyai cinta antara satu dan yang lain. Coba, Amang Guru Nami, senyum. Karena ketika kita memiliki cinta, maka apapun itu terasa sangat ringan. Mau bersatu, mau merendahkan diri, mau apapun nasihat itu yang boleh kita terima, kalau kita memiliki cinta, maka luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya kita cinta Yesus. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, bersatu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Milikilah cinta. Jangan seperti Nabi 10 sekarang yang kebanyakan. Kan ku selami laut yang paling dalam, kan ku daki gunung yang tinggi. Ketika terjadi masalah kepada mereka, putus tengah jalan. Tadi itu kan, kebanyakan omong, bacot bahasa sekarang itu kan. Iya, tidak hal yang demikian kita mencintai Yesus sekarang sampai selama-lamanya, karena Yesus juga mencintai kita sampai detik ini, sampai hari ini. Jemaat HKI Penerangan sangat mencintai HKI Penerangan. Amin. Oleh karena itu kita berminggu gereja saat ini karena kita memiliki cinta yang sama. Walaupun pergumulan terjadi, walaupun apapun terjadi di belakang kita, kita memiliki cinta yang sama, yaitu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di HKI Penerangan. Itu yang pertama. Coba kalau Aman dan Inang tidak memiliki cinta satu sama lain di rumah, ada terjadi. Ini terbang deh. Kemarin gelas terbang. Bisa itu. Ada pula yang sudah berumah tangga 10 sampai 11 tahun, aku tidak memiliki cinta lagi sama dirimu. Bagaimana? Bagaimana hal itu bisa terjadi padahal waktu membuka lembaran baru mereka mengatakan I love you my baby, I love you cintaku, kaulah segalanya bagiku. Ketika terjadi terhimpitnya ekonomi ataupun segala hal, maka tidak lagi ada kata-kata itu. Baik cukupi mama, buat sedih, pet sedih. Karena cinta itu tidak lagi timbul. Milikilah cinta ketika kita ingin bersatu dan merendahkan diri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, hendaklah sehati sepikir. Aminan, Yakobus 10. Ketika kita sehati dan sepikir dalam satu tujuan. Contoh, ketika kepala keluarga ini mau jalan ke Ancol, tetapi ibu ini mau jalan ke Tamarimba, saat duit ya, saat duit, satu mau ke Ancol, satu mau ke Tamarimba. Itu contoh kecilnya dulu. Sampai, tapi sudah bersungut-sungut, sudah berbete-bete. Sampai ke tujuan, tapi bersungut-sungut, berbete-bete. Satu tujuannya tidak dengan penuh sukacita. Yang mau dituarkan oleh firman Tuhan saat ini adalah sehati sepikir satu tujuan penuh dengan sukacita, bukan penuh dengan sungut-sungut. Anu yang minggu nak itu sungut-sungut atau berbete-bete, tu ama manginang. Sukun jatuh alina, biasanya alina kurang masuk sungai. Dan kalau mata lama minggu, dari tidur mak, jubi rohana, tuh amat tong semua. Paliriku badan dan ala ina, tong masuk sungai. Amat dan ini sudah masuk sungai. Jadi kalau kita mau sehati sepikir dalam satu tujuan, rendahkanlah hati kita. Rendahkanlah ego kita. Jangan mentang-mentang kepala keluarga kita
suka-sukanya sama istri jangan, suka-suka sama anak jangan. Karena kita ini nakoda, kita yang akan membawa keluarga ini kemana. Kita memimpin mereka mau kemana ini tujuannya. Mau tujuan yang jelek atau mau tujuan yang baik. Tidak akan pula mencari tujuan yang jelek, pasti tujuan yang baik. Ketika amatka menasihati nakta, berarti ada tujuan yang baik. Mari kita amatka yang usia sudah terlambat ini cepatlah, berarti ada tujuan baik. Jangan terlambat berminggu. Atau ibu-ibu yang melihat suaminya yang sudah ditegur untuk berminggu tidak mau berminggu, sudah lapangkan hatimu, tenangkan jiwamu, berdoa saja supaya Tuhan ketuk pintu hatinya. Amin. Kalau kita tidak mampu mengetuk pintu hati pasangan kita, keluarga kita, doakan saja dia, Tuhan yang akan bekerja. Tetapi kerinduan kita terhadap Tuhan kita untuk ke gereja, memuji dan memuliakan dia, jangan pernah tinggal. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Apalagi untuk teman seiman kita saat ini di Hakai Penerangan, hendaklah sehati sepikir satu tujuan. Kalau Amang Guru membawa nakoda Hakai Penerangan ini lurus, ayo jalan lurus. Kalau ada instruksi, ayo ikuti instruksinya. Kita mau setia kepada Tuhan. Ada nggak setia atau Amang Guru? Ada yang lebih setia saya Amang Guru, saya kita atau Amang Guru, para Inang Guru. Ada yang lebih setia. Tetapi kita setia kepada apa yang mau menuju perkembangan gereja Hakai Penerangan ini. Itu Amang Guru mungkin membawa gereja ini akan berkembang lebih bagus, lebih baik. Tetapi kita support Amang Inang. Kita mari doakan sama-sama. Ketika kita memiliki cinta, ketika kita saat sepikir, kita doakan sama-sama. Itulah menjadi motivasi para hamba Tuhan saat ini untuk memajukan Hakai Penerangan. Setebihata sudah tidak ada yang kita lakukan, sudah tidak pernah berminggu, sudah tidak pernah ikut kebaktian dalam hal yang lain-lain untuk gereja ini, tapi hakanya melebihi orang lebih berminggu, melebihi orang rajin berminggu, rajin mengenal Tuhan. Ada itu, ada itu. Iya, aku sangat bisa pikir itu satu tujuan, tetapi ketika ini terjadi masalah, mundur pelan-pelan. Ada itu. Terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan bersukacita jemaat Hakai Penerangan di dalam 1 tahun terakhir diterpa dengan cobaan demikian, diterpa dengan himpitan demikian, masih berdiri kokoh. Siapa yang menjadi andalan kita? Rasul Putra Amri. Siapa yang menjadi andalan kita? Tuhan Yesus. Berdiri Hakai Penerangan saat ini itu bukan karena kuat hamba-hamba Tuhan yang ada atau para pelayan Tuhan yang ada, tetapi karena keyakinan kita sama. Tuhan Yesus masih mengizinkan Hakai Penerangan berdiri sampai saat ini. Amin. Masih mengizinkan. Tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan iman dan percaya kita. Oleh karena itu, kita sama-sama sehati, satu pikiran, itu satu tujuan. Saya ingin percaya ketika kita mempunyai hal yang sama, visi yang sama, motivasi yang sama, maka Hakai Penerangan ini akan menjadi terang di kemudian hari. Itu suatu kerinduan saya. Hal-hal yang di belakang nanti Tuhan akan halal. Masalah-masalah di belakang nanti Tuhan telah siapkan solusi untuk itu. Yakin dan percaya itu yang diinginkan oleh kita saat ini. Oleh karena itu, selanjutnya poin yang ketiga adalah rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Atau doa bicara rohani tahu namanya terlalu di hadapan bata. Mohon bata ko, gudangan bicara rohani. Gudangan bicara rohani. Tinggi hati.
kebun sawit na 20 hektar, mengamal cerita Iwana, tusan, lagi harga naik, 1 minggu tidak akan selesai cerita itu. Ale lagi harga turun, terpuruk, 1 bulan dia akan menderita. Harga naik itu 1 minggu itu cerita di mana-mana, wah saat ini beli segala macam. Ketika harga saya turun, apa terjadi? Baru 1 bulan terus menderita, kayak dialah orang paling menderita di dunia ini. Tidak kan? Tidak kan namanya? Seperti dia orang paling menderita di dunia ini. Sama hal seperti kita. Ketika kita saat ini diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada lebih kuasa di hadapan Tuhan kita. Walaupun sekaya apapun kau saat ini di dunia, tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kau mulia, kita mulia di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan antara miskin dan yang kaya itu sama saja. Sama saja. Di hadapan Tuhan sama saja. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan rendahkanlah hatimu. Tidak ada yang mau kita sombongkan di dunia ini. Semua itu kepunyaan Tuhan. Allah ni bahasa anak Tuhan beri kita. Allah ada buatan kita bersyukur. Karena Tuhan memberikan berkatnya kepada kita, sudah sewajar dan sepatutnya kita mengembalikan itu kembali kepada Dia. Dengan caranya bersukacitalah selalu, bersyukurlah selalu. Ketika kita rendah hati dan rendah diri, maka ucapan syukur itu akan muncul setiap hari dari hidup kita. Tidak bisa menolong orang lain, doakanlah. Itu ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak bisa membantu orang lain, jangan sakiti orang lain. Tidak bisa memberikan terbaik, ulurkan tangan untuk hal-hal positif yang lain. Jangan menjelek-jelekkan dia. Itu diingatkan. Rendahkanlah diri. Karena Tuhan Yesus menjadi serupa dengan manusia. Dia menurut jadi sama seperti manusia. Dia ingin merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh manusia. Dia rela menebus dosa-dosa kita. Dia rela menebus dosa-dosa kita. Dia rela sama seperti manusia, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena dia mengakui dia tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang notabene adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, tetapi terkadang pikiran kita tidak sempurna. Orang lain pengen ini, kita pengen ini. Orang lain pengen ini, pengen ini. Orang lain beli ini, pengen beli ini. Orang lain pengen punya ini, punya ini. Kita itu kadang lupa untuk bersyukur atas hal apa yang kita dapatkan hari ini. Sekecil apapun itu yang kita dapatkan hari ini, hendaklah kita bersyukur. Itulah ungkapan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu. Karena ketika kita mampu merendahkan hati kita, segala persoalan yang berat pun amangina bisa kita redam, bisa kita selesaikan. Coba ketika ada musuh kita, inang kalau begitu lah inang. Ketika ada musuh kita yang tidak suka sama kita, inang. Coba ketika dia emosi, kalian diamkan aja. Pernah gak merasakan demikian? Ketika musuh atau yang masuk beroha di sama inang, coba diamkan saja ketika dia bicara. Betapa emosi kah dia atau dia diam sendiri? Dengan kita ladeni, coba diam sendiri kah dia atau bertambah lagi menyerang? Saya yakin dia pasti diam sendiri. Saya yakin dia diam sendiri. Itulah kita mampu merendahkan hati kita. Ada kata mantur unang balas aja tuh.
najah. Itu mau disampaikan firman Tuhan saat ini. Kalau kita mau bersatu, rendahkan hati kita. Kalau kita tidak mampu merendahkan hati kita, ya kapan mau bersatunya? Kapan mau majunya untuk satu tujuan? Kapan mau sehati sepikirnya kita? Toh engkau ke belakang, aku ke depan, engkau ke samping, karena tidak akan ada satu titik temu di mana kita mau bersatu, di mana kita mau menjunjung tinggi kemuliaan nama Allah. Bahaya sekali Inang kalau kita saat ini sudah cuek-cuek saja. Bahaya sekali Abang Inang Napo sebelum ketika kita tidak peduli lagi dengan yang namanya untuk gereja. Saya tergelitik tadi cerita-cerita sama istri, Pak, ada itu Pak seorang pendeta mengatakan dia kan di denominasi gereja lain, cuma dia jemaat kita yang harus bergereja ke tempat dia karena dia studi di tempatnya. Jadi saya katakan sama istri saya, adakah pedoman acuan bahwa saya ketika dia mengikuti apa diingini pendeta tersebut, adakah acuan dan aturannya harus demikian? Saya katakan tidak ada aturan demikian, Mak. Saya katakan demikian. Jadi kita berhak, mempunyai hak untuk mengatakan tidak. Aku punya gereja sendiri dan aku mau beribadah bersama-sama dengan teman seiman. Aku punya gereja sendiri. Memang Tuhan kita satu, tapi aku punya keyakinan, aku mempunyai keimanan sendiri, dan aku mempunyai kepercayaan, aku akan beribadah di gerejaku sendiri. Itu yang mau saya inginkan. Militansi yang dimiliki AKP ini jangan pernah putus, jangan pernah pudar, walaupun di luar sana banyak godaan-godaan. Walaupun dosanya banyak iming-iming, kesinilah enak gini. Tidak ada jaminan satupun ketika kita pindah ke sana, pindah ke sini, kita akan masuk surga. Pribadi kita kepada Tuhan yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Pribadi kita menentukan. Tidak bisa sekeluarga kita ini kita bawa nanti, ayo sama-sama kita sekeluarga masuk surga. Tidak ada demikian. Tidak ada jaminan satu. Pribadi kita sendiri yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Karena kita dihakimi menurut ukuran kita masing-masing. Oleh karena itu, poin yang tepat adalah bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Bersatu dan merendahkan diri, tema saat ini adalah nasihat kepada kita yang ada di dunia ini sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, supaya kiranya kita bersatu, supaya kiranya kita merendahkan diri. Poin utama tadi amanah, semua itu dilingkupi dengan cinta dan kasih sayang. Ketika kita tadi mampu mengatakan cinta kepada teman sesama kita, maka sepulang gereja nanti amanah, katakanlah, aku mencintaimu karena Yesus lebih dulu mencintaiku. Itu. Aku menyayangimu karena Yesus lebih dulu menyayangi. Aku mengampunimu karena Yesus lebih dulu mengampuniku. Itu mau kita terangkan saat ini ketika kita pulang dari gereja. Boleh tak? Bisakah kita lakukan itu amanah? Ketika orang ada masuk rumah kita, atau ada orang yang beban untuk gereja saat ini, yang sudah kita nasihat segala macam dengan gini beli, kita memiliki cinta kepada Tuhan kita Yesus. Cinta yang tidak pernah pudar, cinta yang tidak pernah padam, cinta yang terus menyala-nyala kepada orang percaya bahwa
bahwasanya orang percaya itu akan diselamatkan, bahwasanya orang percaya itu akan mendapatkan kerajaan Allah. Mahkota kehidupan ada pada kita orang percaya. Amin. Itu diinginkan Tuhan kita pada saat ini, bersatu dan merendahkan diri. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh semakin meneguhkan iman dan percaya kita mengenai nasihat-nasihat yang boleh disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, boleh sampai kepada kita saat ini untuk bersatu dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan rendahkanlah hati kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan firman